Bab 074. Baik Opa Aris maupun Amar masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Aurel. Mereka adalah dua orang yang paling berhati-hati membubuhkan tanda tangan pada sebuah dokumen apalagi kertas kosong. Tapi Aurel berhasil mendapatkan tanda tangan mereka dengan mudah. Aurel memang sejak kecil bisa mendapatkan keuntungan besar dan berbisnis apalagi jika telah dewasa. Bisa-bisa Aurel mengalahkan opa dan ayahnya. 48. Wanita hamil biasanya memiliki mood yang berubah-ubah, bahkan banyak wanita hamil yang lebih sensitif dan manja kepada suaminya. Sepertinya halnya kebiasaan baru Zahra saat usia kehamilannya masuk trimester ketiga. Setiap malam Amar harus mengelus perut Zahra, jika tidak, Zahra tidak akan bisa tidur bahkan akan merasa sedih. Amar merasa tidak keberatan melakukan itu semua, bahkan Amar akan melakukannya sampai pagi jika itu yang membuat Zahra dan anak-anak dalam kandungannya senang. Tapi yang aneh, Zahra hanya ingin dielus perutnya menjelang tidur, sedangkan di siang hari Zahra akan lebih senang jika Aurel yang mengelus perutnya. "Mas, kakak Aurel mana?" tanya Zahra kepada Amar. "Aurel kan baru saja keluar dari kamar kita sayang. Bukannya Aurel izin mau ke kamar Stephen karena ada bisnis negara," ucap Amar sedikit terkekeh karena ucapan putrinya. "Iya, tapi kok lama banget sih?" tanya Zahra. "Kamu tuh udah kayak Aurel loh sayang, baru beberapa menit berbisa sudah lindu belat," ucap Amar menirukan ucapan Aurel yang cadel. "Iya mas, Zahra juga bingung, mungkin ini pengaruh anak-anak di kandungan aku yang nggak mau jauh dari kakak Aurel," ucap Zahra. "Sepertinya sayang, mereka itu udah kompak aja padahal adik-adik Aurel masih di dalam perut. Anak-anak kita hebat, siang tidak mau jauh dari kakaknya, malam nggak mau jauh dari ayahnya. Mas kan jadi senang," ucap Amar. "Iya mas. Semoga mereka akan menjadi saudara yang akan selalu saling menyayangi satu sama lain," ucap Zahra. "Amin. Kalau begitu ayo kita ke bawah, pasti Aurel ada di lantai bawah," ucap Amar. Amar membantu Zahra untuk berdiri dari duduknya. Lalu mereka sama-sama ke lantai bawah untuk mencari Aurel karena sepertinya adik-adiknya sudah rindu berat kepada kakak mereka. "Umi!" teriak Aurel lalu berlari memeluk Zahra. "Sayang, kamu kok tidak ke kamar Umi dan ayah lagi? Padahal Umi nungguin loh," ucap Zahra. "Maaf Umi, Aurel tadi ke kanmal Om Stef telus belhenti di sini kalena opa dan oma ajak ngobrol. Kap maafkan kakak Aurel yang cantik ini adik-adik," ucap Aurel berjinjit untuk mencium perut Zahra. "Sayang ayo duduk, nanti kamu capek berdiri," ucap Amar. Aurel memegang tangan Zahra dan menuntunnya untuk duduk di sofa ruang santai. "Memangnya ada bisnis apa sih sama Om Stef?" tanya Amar kepada Aurel. "Kata ayah, kakek dan nenek hampir sampai di bandara. Aurel mau ajak Om Stef jemput mereka," ucap Aurel. "Sayang, kan ayah sudah bilang kakek dan nenek sudah ada yang menjemput," ucap Zahra. "Hehehe, Aurel mau buat kejutan Umi, tapi Aurel tidak jadi pergi," ucap Aurel. "Kenapa tidak jadi?" tanya Amar. 49. "Ini rahasia kita ya ayah, Umi. Aurel juga sudah bilang ke opa dan oma agar tidak bicara kepada yang lain," ucap Aurel. Opa Aris dan Oma Santika sudah tertawa karena tingkah cucunya yang menggemaskan, yang disebut rahasia oleh Aurel diketahui oleh semua anggota keluarganya. "Memangnya ada apa sayang?" tanya Zahra. "Aurel kan mau bertemu Om Stef, terus Aurel ke kamarnya kalena pintu kamarnya tidak tertutup, Aurel masuklah. Ternyata Om Stef sedang lihatin foto Aunty Cece di handphonenya sambil terus nyanyi-nyanyi," ucap Aurel. "Terus-terus?" tanya Amar penasaran. "Om Stef menyanyi ayah, suara Om Stef ternyata jelek, kalau nyanyi Aurel nggak akan biarin Om Stef nyanyi di depan Aunty Cece."
Pasti Aunty Cece akan kabul, ucap Aurel dan Amar sudah tidak bisa menghentikan tawanya. Coba kasih tahu ayah dan Umi bagaimana cara Om Stef menyanyi, Oma Santika meminta kepada cucunya karena mereka berdua sudah melihat langsung bagaimana Aurel mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Stefan. Oke Oma, ayah pinjam handphonenya, minta Aurel dan Amar langsung memberikan telepon genggamnya miliknya. Balonku ada 5 lupa-lupa warnanya melah muda dan biru, Aurel terus bernyanyi sambil memandangi layar telepon milik Amar. Lalu Aurel mencium layar telepon seperti yang dilakukan oleh Stefan. Hahaha seriusan Stefan menyanyi lagu Balonku ada 5? Tanya Amar sementara Opa Aris, Oma Santika dan Zahra sudah tertawa melihat kelakuan Aurel. Hehehe tidak ayah. Om Stef nyanyi lagu lain tapi karena Aurel tidak tahu lagunya jadi Aurel menyanyi Balonku ada 5 aja. Terus Om Stef bilang, Alsela maukah kau menikah denganku? Bilang gitu ayah, ucap Aurel. Sepertinya Stefan sedang latihan untuk melamar Arsela, ucap Opa Aris. Iya Pak, Amar juga berpikir seperti itu, ucap Amar. Sayang, sini anak Umi yang solehah, ajak Zahra, dan Aurel berjalan lalu ikut duduk di dekat Zahra. Zahra memeluk tubuh putrinya dengan sayang. Sekarang Umi mau kasih tahu sesuatu kepada kakak Aurel, ucap Zahra lembut agar Aurel paham. Ada apa Umi? Tanya Aurel. Lain kali jika Aurel ingin masuk ke dalam kamar atau ruang pribadi seseorang harus izin dulu ya nak. Walaupun pintunya itu terbuka, baik. Ucap Zahra. Baik Umi maaf, Aurel tadi penasaran kalena Bali pertama kali dengar Om Stef menyanyi jadi Aurel masuk, ucap Aurel. Baiklah sayang, tapi nanti izin dulu ya terus Om Stef tahu tidak jika Aurel berada di kamarnya tadi. Tanya Zahra lagi dan Aurel menggeleng. Tidak Umi. Om Stef malah serius bernyanyi sambil libatin handphonenya, bahkan saat Aurel ikut naik di atas ranjang, Om Stef masih tidak sadar jika Aurel ada di sana, ucap Aurel. Hahaha saking menghayati lagunya tuh sayang sampai nggak tahu jika kamu ada di belakang Om Stef, ucap Amar masih saja tertawa. 50. Amar sangat tahu bagaimana suara Stefan saat bernyanyi. Memang Stefan memiliki banyak kelebihan tapi untuk bernyanyi Stefan berada di urutan terbawah. Iya ayah, Aurel tidak bisa beltahan kalena ingin tertawa jadi Aurel kabul deh sampai ketemu opa dan oma di sini, ucap Aurel. Aurelnya mau kita tertawa berjamaah, ucap Oma Santika. Stefan ikut bergabung dengan keluarga Aris yang masih tertawa karena ulah Aurel. Ini ada apa sih kok kayaknya seru banget? Tanya Stefan. Ini tadi Aurel lihat Cicak menyanyi sambil lihatin foto perempuan cantik, ucap Amar. Ish, bukan Cicak ayah tapi Om Stef, ucap Aurel dengan polosnya. Aps Aurel ketahuan, ucap Aurel setelah sadar jika keceplosan. Hah. Jadi, Stefan tidak bisa berkata-kata lagi, perasaannya sudah mulai tidak enak. Hahaha makanya kalau mau latihan nyanyi jangan lupa tutup pintu sudah tahu di rumah ini adalah CCTV berjalan, ucap Oma Santika. Ia bahkan sampai tidak sadar jika ada Aurel di belakang kamu. Memang kalau orang jatuh cinta dunia serasa milik berdua, Aurel saja tidak disadari keberadaannya, ucap Opa Aris. Sudah latihan untuk melamar Arsela kamu Stef? Tanya Amar menaik turunkan alisnya. Maaf Pak Stef, karena Aurel masuk ke dalam kamar tanpa izin, sayang minta maaf sama Om Stef, ucap Zahra. Aurel berjalan ke arah Stefan duduk, Aurel mengulurkan tangannya. Om Stef Aurel minta maaf, tadi Aurel penasaran dengar suara orang nyanyi jadi langsung masuk kamar aja, ucap Aurel. Stefan menerima uluran tangan mungil milik Aurel. Iya tidak apa-apa cantik, ini juga salah Om Stef karena tidak tutup pintu, ucap Stefan. Oh iya Om Stef kenapa cium-cium foto Aunty Cece?
Om Stef sehalusnya seperti ayah yang mencium Umi secara langsung setiap hari, ucap Aurel dengan polosnya. Bisa digampar Omu Aurel sama Opa Danish jika berani cium putrinya, monolog Stephen sambil menyengir karena malu telah ketahuan oleh Aurel yang pastinya sekarang semua orang juga sudah tahu. Aurel sini Om mau bisikkan sesuatu, ucap Stephen, dan Aurel hanya menurut. Kamu jangan bilang sama Aunty Cece, ini rahasia oke, bisik Aurel. Oke Om, ucap Aurel. Obrolan mereka terjeda karena supir yang menjemput Pak Gading dan Bu Imah telah datang. Keluarga Aris menuju pintu utama untuk menjemput ornak tua dari Zahra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Bapak Zahra rindu, ucap Zahra memeluk tubuh bapak dan ibunya secara bergantian. Walaupun mereka hampir setiap hari komunikasi namun ada yang berbeda jika bertemu secara langsung. 51. Apalagi sudah berbulan-bulan mereka tidak bertemu. Iya ibu dan bapak juga rindu, bagaimana kandungan kamu baik-baik saja kan? Tanya Bu Imah mengelus perut Zahra. Alhamdulillah baik Bu, jawab Zahra. Kini, Amar yang mengalami tangan mertuanya lalu dilanjutkan dengan Opa Aris, Oma Santika dan Stephen yang menyapa Bu Imah dan Pak Gading. Kakek dan nenek tidak lindu Aurel? Tanya Aurel yang merasa keberadaannya tidak dianggap oleh yang lain. Cucu kakek yang cantik apa kabar? Tentu saja kakek dan nenek merindukan cucu kakek yang menggemaskan. Oh iya ada titipan salam dari Om Yoga, ucap Pak Gading yang sudah membawa Aurel ke gendongannya. Om Yoga tidak datang. Tanya Aurel yang sudah mendapat ciuman dari Bu Imah dan Pak Gading. Tidak cantik, Om Yoga kan harus sekolah, jawab Bu Imah. Sekolah seperti Aurel? Tanya Aurel. Iya benar, jawab Pak Gading. Kenapa malah ngobrol di sini? Ayo kita masuk. Bi, bawa tas Pak Gading dan Bu Imah ke kamar tamu, pinta Oma Santika. Baik Nyonya. Mereka masuk ke dalam kediaman Aris, mereka saling ngobrol satu sama lain apalagi Aurel dan Zahra yang sejak tadi berbicara kepada Bu Imah dan Pak Gading untuk mengobati rasa rindu satu sama lain. Beberapa menit kemudian tamu kembali datang, sebenarnya acara 7 bulanan Zahra akan diadakan esok hari di salah satu hotel terkenal. Sebentar, biar mama yang keluar. Bu Imah dan Pak Gading saya permisi sebentar, pamit Oma Santika. Tak berselang lama Oma Santika masuk ke dalam rumah menggendong bayi mungil di belakang Oma Santika ada Arsyad, Amira dan Nisa. Kakak Nisa, Aurel rindu, ucap Aurel berlari memeluk Nisa. Aurel kakak Nisa juga rindu, ucap Nisa memeluk Aurel. Memang jika kedua bocah itu sudah bertemu maka akan ada banyak drama yang terjadi. Arsyad, Amira sudah duduk di sofa. Semua orang sangat senang karya untuk pertama kalinya anak kedua Arsyad datang ke kediaman mereka. Zahra dan Amira saling berpelukan. Bagi yang berada di gendongan Oma Santika sudah beralih ke pangkuan Opa Aris bahkan Stephen dan Amar sudah berdiri di belakang Opa Aris untuk melihat wajah tampan putra dari Arsyad. Jika Aurel dan Nisa sudah bersama, dunia seakan milik mereka berdua. Aurel sampai tidak sadar dengan sosok mungil yang berada di tengah-tengah mereka. Kakak Aurel tidak mau menyapa adik Nisam. Tanya Zahra. Adik Nisam. Memang adik Aurel di dalam pelut sudah punya nama. Tanya Aurel. Bukan, tapi adik dari kakak Nisa dan Aurel. Putranya Aunty Amira, ucap Zahra. 52. Astagfirullah, Aurel lupa kenapa kakak Nisa tidak bilang kepada Aurel, ucap Aurel. Aurel berjalan menuju Opa Aris yang memangku baby Nisam. Assalamualaikum adik bayi, perkenalkan nama kakak yang cantik adalah kakak Aurel.
Nanti adik Nisam panggil kakak Aurel hehehe, ucap Aurel memegang tangan kecil Nisam. Waalaikumsalam kakak Aurel, ucap Opa Aris. Aurel melepas tangannya secara perlahan dari tangan Nisam lalu beralih memegang tangan Nisa. Aurel meremas dengan kuat tangan Nisa lalu mencium wajah Nisa secara bertubi-tubi. Aurel kok cium kakak Nisa sih? Bukan cium adik Nisam, heran Nisa. Aurel gemas dengan adik Nisam, Aurel mau cium tapi nanti adik Nisam nangis. Aurel tidak mau adik Nisam sampai nangis, ucap Aurel. Boleh kok sayang, Aurel cium baby Nisamnya pelan-pelan, ucap Amira. Boleh Umi. Aurel malah meminta izin kepada Zahra. Boleh sayang, jawab Zahra mengizinkan. Aurel mencium pipi Nisam secara singkat dan perlahan. Perlakuan Aurel tidak lepas dari perhatian Zahra. Jujur hati Zahra merasa tersentuh dengan perlakuan Aurel kepada baby Nisam. Kepada anak dari Arsyad dan Amira saja Aurel bisa sesayang itu apalagi kepada adik-adiknya. Air mata Zahra tak bisa terbendung, Zahra merasa sangat bersyukur bisa memiliki Aurel dalam hidupnya yang menyayangi Zahra seperti ibu kandungnya sendiri. Bahkan Aurel sangat perhatian dan sayang kepada adik-adiknya yang jika biasanya anak seusia Aurel belum siap memiliki adik karena takut tidak diberi kasih sayang penuh oleh orang tuanya, namun Aurel berbeda, bahkan Zahra merasa Aurel lebih dewasa dari usianya. 53. Hari ini diadakan acara 7 bulanan kehamilan Zahra, semua orang sedang bersiap untuk menuju hotel di mana acara 7 bulanan akan dilaksanakan. Istri Mas kok makin hari, makin cantik dan menggemaskan sih, ucap Amar memeluk Zahra dari belakang. Ish Mas ngagetin Zahra, minggir dulu Zahra mau pakai baju dulu, ucap Zahra yang masih menggunakan batrobe. Sayang wajah kamu cubi, ucap Amar. Saking gemasnya Amar kepada Zahra, tiba-tiba Amar malah menggigit wajah cubi Zahra. Astagfirullahalazim Mas, sakit, ucap Zahra mengadu kesakitan. Maaf sayang, sakit ya. Sini Mas elus, ucap Amar membalikkan tubuh Zahra mengelus pipi Zahra dengan lembut. Tiba-tiba Zahra menunduk sehingga Amar keheranan. Hei istri Mas kenapa menunduk? Tanya Amar lalu kembali menegakkan wajah Zahra agar melihat ke arahnya. Zahra malu Mas, badan Zahra sekarang semakin gemuk bahkan wajah Zahra bulat seperti bola, ucap Zahra merasa insecure. Zahra jelek ya Mas? Tanya Zahra menatap wajah Amar yang makin hari terlihat semakin tampan di mata Zahra. Hei siapa bilang? Istri Mas cantik malah semakin cantik semenjak hamil membuat Mas semakin jatuh hati, ucap Amar mengelus pipi Zahra. Mas jangan bohong, lihat badan Zahra semakin gemuk, Zahra takut Mas, ucap Zahra merasa ragu untuk mengatakan semuanya. Takut kenapa Tanya Amar. Takut Mas akan bosan melihat Zahra yang sudah tidak cantik lagi, apalagi di luaran sana Mas akan bertemu dengan banyak perempuan yang jauh lebih cantik dari Zahra, ucap Zahra dengan air mata yang sudah membasahi pipinya. Hus, Mas tidak akan pernah berkhianat sayang, setelah Mas mengucapkan ijab kabul maka Mas akan menerima apapun yang ada di diri kamu, baik sudah maupun duka, bahkan Mas tidak akan pernah berpikir sedikit pun untuk mengkhianati pernikahan kita, ucap Amar yang membawa Zahra dalam pelukannya. Amar tahu mood Zahra sering berubah-ubah, jadi Amar selalu berusaha agar Zahra merasa tenang dan tidak memikirkan sesuatu yang akan membahayakan Zahra dan anak-anak yang ada dalam kandungannya. Mas sayang sama kamu, Mas sudah berjanji di depan Bapak untuk selalu menyayangi kamu dan berusaha memberikan kebahagiaan kepada kamu dan anak-anak, ucap Amar. Maafkan Zahra Mas, ucap Zahra memeluk erat tubuh kekar Amar. Iya sayang, Mas yang minta maaf karena selalu membuat kamu sedih, ucap Amar. Jangan bicara seperti itu,
Mas adalah semua dan ayah yang terbaik, bahkan Mas selalu mengutamakan keluarga, ucap Zahra. 54. Kap kap kap. Sekarang istri Mas jangan nangis lagi, kasihan anak-anak kita di dalam sini ikutan sedih, dan satu lagi kalau anak sulung kita tahu kamu menangis Mas harus siap dapat amukan dari dia, ucap Amar mengelus perut Zahra. Mas keluar dulu, Zahra mau pakai baju dulu nanti, ucap Zahra mengusir Amar dari dalam walk-in closet. Nggak mau Mas, mau di sini buat bantuin istri Mas siap-siap, ucap Amar. Tapi kan Zahra malu jika Mas ada di sini juga, ucap Zahra menunduk wajahnya sudah memerah. Hehehe, istri Mas masih malu aja, bukannya Mas sudah melihat semua yang ada di dalam diri kamu, bahkan Mas sudah merasakannya, ucap Amar.